Di kantor yang kelihatannya rapi banget ini, ada satu anak baru yang masuk dengan tote bag polos. Sepatunya sederhana dan wajahnya kayak orang yang siap kerja, bukan siap flexing. Namanya Rania. Dan hari itu dia belum tahu kalau hidupnya bakalan jadi tontonan satu kantor. Pagi, aku Rania. Aku baru mulai hari ini. Kalau ada prosedur absen atau meja kosong, kabarin aja ya. Aku masih adaptasi. Kalau kelihatan pelanga-pelongo, itu cuma buffering hari pertama. Hai Rania, aku Maya. Tenang, semua orang hari pertama pasti kelihatan kayak file belum ke-download. Mejamu nanti di area marketing ya, dekat printer. Kopi pantry gratis, tapi jangan percaya gula saset warna biru. Rasanya kayak janji mantan. Not, gula biru aku hindari. Aku senang sih dapat meja dekat printer. Berarti kalau hidup lagi macet, minimal aku bisa belajar dari mesin yang sering macet, tapi tetap dipakai. Rania ngomong santai. Maya langsung suka. Tapi di sudut ruangan ada satu orang yang melihat anak baru bukan sebagai rekan kerja, melainkan sebagai target latihan senioritas. Anak baru, namamu Rania atau Rania, bebaslah ya. Ini dokumen meeting aku, fotokopi 3 rangkap, bolak-balik, jangan miring. Kalau salah, jangan bilang printer jahat ya. Biasanya yang salah itu manusia. Namaku Rania Kasiska. Oke, 3 rangkap bolak-balik. Aku coba rapi. Kalau ada format khusus bilang sekarang, biar nanti gak jadi drama pinter season 27. Format khususnya sederhana, jangan nanya kebanyakan. Anak baru itu gerak dulu, mikir belakangan. Di sini kalau mau dihargai, ya buktiin dulu dong bisa jadi berguna. Jangan baru masuk langsung merasa manusia visioner. Siap, tapi menurutku kerja cepat sama kerja jelas itu harus temenan. Kalau instruksinya jelas, hasilnya enak. Kalau instruksinya random, printer juga bisa overthinking. Siska, itu file kan buat klien besar. Mending kasih contoh dulu, biar nggak kebuang kertas. Rania kan baru masuk, bukan cenayang bersertifikat. Dimas, kamu jangan jadi pahlawan kertas A4. Aku cuma ngajarin ritme kantor. Kalau nggak kuat disuruh fotokopi, gimana disuruh hidup? Rania, aku lihat tadi kamu disuruh Siska fotokopi terus. Kamu oke? Soalnya kalau printer itu manusia, dia pasti sudah minta cuti melahirkan dari banyaknya kertas keluar. Aku oke lah. Kadang perlu lihat cara orang memperlakukan yang mereka anggap kecil. Dari situ kelihatan yang kecil itu kerjaan atau hatinya. Ih, dalam. Tapi serius, kalau dia mulai nyuruh yang aneh-aneh, bilang aku ya, aku anak finance. Senjataku bukan pedang, tapi spreadsheet. Sekali aku buka sheet, orang sombong bisa langsung merah mukanya. Tenang, aku masih observasi. Lagian kalau aku malah dari awal, ceritanya pendek banget. Penonton belum sempat ambil cemilan, konflik sudah kelar. Kamu ngomongnya kayak sudah punya naskah hidup sendiri. Suka deh. Tapi hati-hati ya. Siska itu kalau lihat orang sabar, dia kira orang itu charger kantor. Bisa dipakai terus sampai panas. Justru itu, charger kalau terpaksa dipaksa bisa konslet. Tapi aku pilih gak meledak. Aku mau bikin orang sadar tanpa harus bikin kantor jadi sinetron 7 jam. Hari kedua, status Rania naik. Bukan naik jabatan, tapi naik level jadi penitipan tugas random. Di kantor, kadang orang yang diam dianggap kosong. Padahal, diam juga bisa jadi kamera yang merekam semuanya dengan jelas. Rania, sebelum jam 10, tolong beliin aku kopi aren ya. Less ice, oat milk. Jangan terlalu manis, tapi jangan hambar. Terus ukurannya medium, tapi rasanya premium. Bayar dulu, nanti aku transfer kalau mood. Oke, kopi aren, less ice, oat milk. Tapi aku lagi nyelesain draft deck yang diminta Maya. Kalau mendesak, aku selesaikan setelah draft ini terkirim, biar kerja utamaku gak ketendang sama es batu. Waduh, anak baru sudah punya prioritas.
Hebat banget. Dengar ya, di kantor ini semua pernah jadi babu dulu. Bedanya yang pinter naik kelas, yang banyak gaya cuma jadi legenda printer. Kalau maksud Kak Siska babu itu orang yang bantu kerjaan orang lain, berarti semua pekerja saling bantu. Tapi kalau dipakai buat ngerendahin, itu lebih nunjukin isi kepala yang ngomong. Mulutmu kecil tapi nyenggol ya. Ya sudah, kopinya jangan lama. Kalau salah order, aku bikin kamu hafal menu sampai penjualnya ngajak reuni. Rania, aku mau minta maaf ya soal Siska. Dia bukan bos, tapi kadang jalannya sudah kayak ada karpet merah pribadi. Kamu gak wajib kok nurutin semua yang bukan tugasmu. Makasih Dim, tapi aku lagi belajar batas sabar orang kantor. Lucu juga, kadang jabatan belum tinggi, tapi nada bicara sudah naik lift duluan. Kamu punya cara ngomong yang rapi banget. Biasanya orang kalau digituin kan langsung meledak. Kamu malah kayak reporter insert yang nyamar jadi anak magang. Jangan lebay, aku percaya orang kelihatan asli saat merasa gak ada yang penting melihat. Makanya aku lebih suka jadi biasa dulu. Kalau kamu butuh saksi mah aku siap. Aku udah lihat kok fotokopi, kopi dan kalimat babu itu. Paket lengkap toksik kantor. Tinggal kurang soundtrack horor aja. Saksi boleh, jangan jadi kompor. Kita lihat dulu. Kadang orang gak perlu dijatuhkan, cukup dikasih cermin, nanti kaget sendiri lihat wajahnya. Rania, dek revisimu bagus, bahasanya lebih clean, flow-nya enak, dan data kliennya kebaca. Jujur, ini bukan level anak baru yang cuma disuruh fotokopi. Makasih Mai, aku cuma rapiin logika. Kadang presentasi itu kayak warung nasi. Kalau lauknya banyak tapi piringnya berantakan, orang jadi bingung mau mulai dari mana. Aku setuju, tapi kamu sadar gak? Kalau hasilmu dipakai, Siska bisa ambil kredit. Dia sering bilang timku yang kerjain, padahal timnya cuma dia dan bayangannya sendiri. Kalau kerja bagus, biarkan hasilnya jalan dulu. Nama bisa menyusul. Aku gak sedang lomba paling kelihatan. Aku lagi memastikan yang benar punya jejak. Kamu terlalu zen. Aku kalau di posisi kamu mungkin sudah bikin grup kantor berjudul Korban Siska Bersatu dengan logo api dan printer nangis. Boleh, nanti jadi komunitas alumni. Tapi sekarang kita fokus. Kalau kantor ini mau maju, yang harus berubah bukan cuma strategi, tapi cara orang memperlakukan orang. Rania, tadi kopi yang kamu beli itu salah. Aku bilang kan less ice. Ini esnya kayak kutub utara pindah ke gelas. Kamu tuh emang cocoknya jadi babu kantor ya, bukan staf kreatif. Kak, aku beli sesuai catatan yang kakak kirim. Di struk juga tertulis less ice. Kalau gelasnya tetap dingin, mungkin itu bukan salahku. Mungkin memang hubungan kakak dengan kopi lagi kurang hangat. Sis, kata babu itu kasar banget. Kita kerja di kantor, bukan kerajaan mini yang ratunya lupa turun tahta. Maya, kamu jangan jadi sok pembela deh. Aku tuh cuma bercanda. Anak zaman sekarang dikit-dikit tersinggung. Kalau mentalnya kaca, jangan kerja di gedung. Nanti pantulannya trauma. Bercanda itu harusnya yang dengar ikut tertawa, bukan yang ngomong doang merasa lucu. Tapi santai, aku catat. Bukan buat balas dendam, buat bahan evaluasi. Catat aja sekalian tulis, Siska Melati adalah senior yang membentuk mentalmu. Nanti kalau kamu sukses, jangan lupa terima kasih ya sama orang yang pernah nyuruh beliin kopi. Malam itu, Rania pulang paling akhir. Bukan karena paling lemah, tapi karena memilih menyelesaikan sesuatu tanpa banyak bunyi. Di kantor yang sudah sepi, layar laptopnya jadi satu-satunya jendela yang masih terang. Maya, file final sudah aku kirim ke emailmu. Aku tambahin analisis resiko dan solusi 3 tahap. Kalau besok klien nanya, jawabannya sudah ada. Semoga nggak ada yang klaim ide ini lahir dari kopi aren. Aku baru baca. Ini gila sih Ran. Kamu nggak cuma rapihin dek, kamu bongkar masalah utama. Siska bakal sulit pura-pura ini idenya karena gaya bahasanya beda dari gaya dia yang caps lock hidup. Jangan ribut dulu.
Kalau klien suka, kantor untung. Kalau kantor untung, orang-orang juga aman. Aku cuma pengen lihat apakah kerja bisa bicara lebih keras daripada senioritas. Kamu tuh misterius ya. Kadang aku curiga kamu itu karakter utama yang masuk episode 1 dengan jaket sederhana. Tapi oke, aku gak maksa. Rahasia orang bukan makanan ringan. Rahasiaku biasa aja, Mai. Aku cuma pernah diajarin kalau mau memimpin manusia, jangan mulai dari kursi empuk. Mulai dari kursi plastik yang sering didorong orang. Jangan lupa ya Rania, nanti kamu duduk belakang aja. Kalau klien tanya teknis, diam dulu, biar aku yang jawab. Karena muka kantor harus tetap kelihatan senior, bukan baru keluar dari printer. Boleh Kak, tapi kalau ada pertanyaan tentang data yang aku susun, aku siap bantu. Aku gak butuh tampil di depan, aku cuma gak mau jawaban kita meleset. Kamu ini lucu, baru juga 2 hari sudah pakai kata kita. Kamu bagian dari kita setelah kamu bisa bedain mana toner, mana kopi bubuk. Siska, dek ini banyak dikerjakan sama Rania. Kalau dia diminta, jelaskan datanya. Itu wajar kok. Klien kan peduli jawaban, bukan umur akses. Dimas, kamu jadi manajer moral dadakan ya? Tenang, aku tahu kok cara mainnya. Anak baru jangan dikasih panggung terlalu cepat, nanti lupa lantai. Gak apa-apa Dim, aku duduk belakang. Panggung kadang bukan tempat paling depan, tapi tempat dari mana kita bisa melihat semua orang dengan jelas. Rania, barusan klien puas banget. Aku dengar dari finance mereka minta proposal lanjut. Lucunya, Siska keluar ruangan kayak baru menaklukkan benua. Padahal cuma menaklukkan remote presentasi. Yang penting dealnya jalan. Kredit bisa dibagi nanti. Aku gak mau kantor kehilangan peluang karena aku sibuk minta tepuk tangan. Tapi kamu jangan kelewat baik. Orang kayak Siska kalau dikasih ruang, dia bisa parkir ego pakai 3 slot. Nanti semua hasilmu dianggap dekorasi hidupnya. Baik bukan berarti buta. Aku simpan versi file, catatan revisi, dan timestamp. Aku senyum, tapi cloudku bekerja keras. Nah itu baru. Senyum boleh, backup wajib. Kamu cocok jadi legenda kantor. Bukan karena drama, tapi karena foldermu bisa jadi kitab suci audit. Jangan dibesar-besarkan. Aku cuma percaya kebenaran yang rapi lebih kuat daripada marah yang berantakan. Besok pembagian slip gaji. Biasanya anak kantor mendadak jadi filsuf. Ada yang bilang uang bukan segalanya, tapi mukanya tetap menghitung cicilan sampai alisnya ikut lembur. Aku sudah siap mental. Kalau gajiku naik sedikit, aku traktir seblak. Kalau nggak naik, aku tetap makan seblak, tapi sambil memandang tembok. Aku suka tradisi akhir bulan. Semua orang yang biasanya sok kuat tiba-tiba lembut sama notifikasi bank. Bahkan printer slip gaji kelihatannya lebih dihormati daripada direktur. Rania, kamu nanti ambil slip di aku ya. Sistemnya lagi dipisah karena kamu staf baru. Jangan kaget ya kalau formatnya beda. Aku cuma ikutin data dari pusat, bukan dari ramalan zodiak. Siap, format beda gak masalah. Aku yang penting transparan, jelas, dan gak bikin orang salah paham. Kalau ditanya, aku jawab seperlunya. Besok pasti seru. Aku lihat Siska latihan sombong di depan kaca lift. Kayaknya dia mau pidato tentang gaji senior dan kesetiaan kepada kantor. Lala, slip aku mana? Aku mau cek, siapa tahu angka gajiku akhirnya sadar diri dan naik. Soalnya aku ini kan tulang punggungnya kantor. Walau kantor kadang pura-pura gak punya tulang sih. Ini punyamu sis, ini punya Maya. Rania, ini amplopmu. Sistem pusat minta aku serahkan langsung, jadi jangan ditaruh sembarangan. Amplopmu lebih tebal karena ada lampiran khusus. Lah, anak baru dapat lampiran khusus. Apa itu? Panduan cara fotokopi tanpa menyakiti perasaan printer. Sini aku lihat, biar aku bantu edukasi. Maaf kak, slip gaji itu pribadi. Aku gak nyaman kalau dibuka orang lain. Kalau mau edukasi, mungkin mulai dari etika baca amplop sendiri dulu. Astaga Ran, aku gak sengaja lihat angka pas kamu buka sedikit. Itu 2 digit, bukan 2 digit ribuan kan? Itu beneran puluhan juta. Hah? Gak mungkin lah.
Anak baru yang kemarin aku suruh beli kopi gajinya 2 jit. Ini pasti error sistem. Lala, payroll kalian kerasukan spreadsheet Sultan. Kabar gaji Rania menyebar lebih cepat daripada wifi kantor saat passwordnya bocor. Semua orang punya teori. Ada yang bilang Rania titipan investor. Ada yang bilang algoritma payroll mabuk. Tapi kebenaran baru masuk saat Pak Budi membuka pintu ruangan direktur. Rania, nak, kamu itu sudah ambil slip gaji. Ayah minta kompensasimu sesuai program manajemen keluarga. Tapi identitasmu malah ditahan sampai observasi selesai. Sekarang sepertinya kantor sudah terlalu ramai menebak. Sudah ya, aku tadinya mau menunggu sampai akhir bulan depan, tapi angka di slip keburu terlihat. Aku tetap ingin laporkan budaya kerja disampaikan lengkap, bukan cuma soal orang baik. Bagus. Ayah tidak mengirimmu ke sini untuk dimanjakan, tapi untuk melihat apakah perusahaan ini masih menghormati manusia saat jabatan dan nama keluarga disembunyikan. Pak Budi, maksudnya Rania ini anak bapak, anak yang punya kantor. Jadi selama ini saya nyuruh anak bapak fotokopi, beliin kopi dan bercanda agak kreatif. Kak Siska, kreatif itu kalau kita bikin ide, bukan kalau bikin orang kecil hati. Tapi aku gak mau ini jadi ajang mempermalukan. Aku cuma mau kantor belajar termasuk aku. Siska, setelah rapat ini, kamu ikut program pembinaan etika kerja ya. Judul resminya Culture Ambassador. Tapi karena kamu ahli kopi dan fotokopi, tugas pertamamu melayani peserta pelatihan dengan sopan seminggu. Oke semua, kopi datang, less ice, normal ice, no ice, dan 1 es batu yang aku pisahin buat orang yang traumanya spesifik. Melayani orang itu susah ya? Dulu aku pikir tinggal nyuruh aja. Wah, Siska versi update, patch terbaru, bug sombong dikurangi, fitur minta maaf ditambahkan. Suka. Tapi kopi aku mana? Jangan sampai culture ambassador gagal di hari pertama karena salah gula. Ini punyamu Mai dan Rania, ini kopi aren oat milk. Aku bayar sendiri, gak pakai kalimat nanti transfer kalau mood. Aku juga mau minta maaf, dulu mulutku kebanyakan gaya, otakku kurang meeting. Aku terima maafnya kok Kak. Tapi yang paling penting bukan kopi ini, melainkan cara Kak Siska nanti ngomong ke anak baru berikutnya. Jangan tunggu orang itu anak pemilik kantor baru dihargai. Iya, aku kena asap kantor yang paling absurd. Dari ratu nyuruh jadi duta nganter. Tapi anehnya aku malah sadar kok, tangan pegal lebih cepat sembuh daripada malu karena pernah merendahkan orang. Mantap, kantor ini akhirnya punya drama tanpa risan berjamaah. Printer pun terlihat lebih damai. Kalau aku yakin dia tetap menyimpan dendam. Seminggu kemudian, kantor itu tidak langsung sempurna, tapi ada yang berubah. Orang mulai bilang tolong, bilang terima kasih, dan mulai paham bahwa jabatan bukan lisensi untuk mengecilkan manusia lain. Rania, laporanmu ini lengkap. Ayah bangga karena kamu tidak memilih balas dendam. Perusahaan ini butuh pemimpin yang bisa melihat manusia, bukan cuma angka di laporan. Aku belajar ya, diam bukan berarti kalah, tapi diam tanpa arah juga bahaya. Sekarang aku mau lebih berani bicara, tapi tetap dengan cara yang bikin orang berubah bukan hancur. Rania, aku sudah bikin poster baru ya buat area printer. Tulisannya, yang disuruh fotokopi hari ini bisa jadi bosmu besok. Agak horor sih, tapi edukatif, cocok buat aku yang pernah sombong tanpa garansi. Aku approve, tambahin kecil di bawahnya. Dan yang salah order kopi belum tentu salah hidup. Biar pantry punya filosofi juga. Deal, mulai hari ini kita kerja sebagai tim. Gak ada babu kantor. Yang ada manusia dengan tugas berbeda, harga diri sama, dan kopi yang sebaiknya dibayar masing-masing. Dan begitulah,
kantor yang dulu penuh dengan sindiran berubah jadi tempat belajar. Plot twistnya bukan hanya Rania anak pemilik kantor. Plot twist paling besarnya adalah Siska akhirnya tahu hormat itu gratis. Tapi telat belajar bayar pakai malu seminggu penuh.